kalau di rumah kita memang kan ayah tinggalnya terpisah dengan kita, berpisah. Jadi kalau sekarang anak-anak kita pasti nanyain, oh gimana opare, kangen mau ketemu opare. Anak-anak tuh sering banget, apalagi Rafa terakhir aku mimpi soal opa, cerita-cerita gitu. Itu yang kadang bikin apa ya, makin sedih gitu kan. Biasanya kita setelah nggak ada itu makin berasa gitu. Jadi itu yang bikin saya pribadi kadang suka masih menata. Kita lagi menstabilkan diri agar bisa melanjutkan semuanya, agar nggak keinget-inget terus. Tapi mau gimana pun pasti selalu keinget juga, karena kenangan-kenangan ayah kan banyak banget. Dari kebaikan ayah, dari keras kepalanya ayah itu saya sangat dulu saat ayah dikasih tahu nggak denger, misalnya ayah jangan makan gula gini, itu rasanya kok nggak dengerin. Tapi kok sekarang tuh kalau inget tuh jadi makin kangen gitu. Itu sih yang aku rasain gitu selama ini setelah ayah nggak ada. Kakak merasa relief gak sih, karena senang gak sih bisa ketemu sama ayah? Jujur iya, memang karena sebelum aku ketemu Merdi, ya namanya kan semua orang punya masa lalu, dan aku dan ayah sempat kadang naik turun hubungannya. Kan saya belum dewasa juga. Iya, waktu itu juga masih kecil kan. Terus setelah ketemu Merdi, aku jadi semakin dekat sama ayah. Aku jadi makin kita saling ketemunya lebih sering, intensitas ketemunya, karena memang Merdi selalu mendorong aku, support aku buat ayo kita ketemu ayah, ayo kita ketemu keluarga. Nggak cuma ayah aja, jadi ke ibuku, ke mertua, itu selalu harus ada jadwal. Setiap sebulan harus ada jadwal kita ketemu gitu. Yang mana sebelumnya sama ayah aku intensitasnya nggak sesering itu. Karena kadang ibuku tuh selalu bilang, terlepas dari segala yang terjadi di masa lalu, selalu bilang ke aku, Rama, kalau nggak ada ayah, kamu tuh nggak ada. Mau gimana pun masa lalu ibu dan ayah, kamu tetap anak ayah. Ibu selalu bilang gitu. Dan nama juga kan waktu itu masih kecil dan emosi masih nggak stabil. Jadi ada aja pasti, aku keinget-inget masa lalu ibu, ayah dan ibu ada masalah, aku jadi nggak mau sama ayah gitu. Pasti ada. Tapi itu berlarut, sering berjalannya waktu, itu hilang. Dan apalagi setelah ketemu Merdi tadi, setelah dewasa juga, itu aku jadi semakin dekat sama ayah, makin mengerti, saling mengerti, makin ingin ayah lebih bahagia. Dan itu selalu disupport sama seluruh keluargaku, sama ibu juga disupport. Karena itu kan support system yang luar biasa ya. Iya, Masya Allah. Kakak tuh juga katanya tuh dekat banget sama Om Rey gitu, sayang banget sama Om Rey. Iya. Kalau Kak Merdi tuh dulu sama Om Rey ada pembicaraan yang paling ngena gak sih, terutama terkait ini Kak Rama? Kalau pembicaraan soal Rama, aku tuh ngerasa masalahnya ayah dan Rama itu masalah mereka sih. Aku pasti nggak akan pernah mau bahas, karena aku di sini tugasnya aku pengen Rama itu bisa punya kehangatan lagi, bisa merasakan kehangatan keluarga itu seperti apa. Makanya tujuannya memperbaiki hubungan, supaya kan sebenarnya kita tuh harus menjaga silaturahmi, apalagi sama orang tua kita sendiri. Iya. Dan itu benar, aku juga selalu dikasih tahu sama ibu bahwa memang apapun yang terjadi sama ayah tetap ayahnya Rama. Itu yang selalu aku kasih tahu ke Rama juga. Apapun yang terjadi, kalau nggak ada ayah nggak ada kamu. Kalau nggak ada kamu, kita nggak bisa ketemu. Aku nggak bisa punya suami yang masya Allah baiknya, anak-anak nggak bisa punya ayah yang masya Allah baiknya. Jadi apapun masalah di dunia ini, manusia kan pasti ada kesalahan, tapi kita tuh bukan tugas kita untuk nggak maafin. Allah aja maha pemaaf, jadi kita memang harus memaafkan gitu. Di situ makanya kalau ngelihat ayah sama Rama tuh, mereka tuh chemistry-nya apa ya,
sebenarnya tuh harmonis banget. Mungkin karena awalnya tuh kaku, karena dari 2004 Rama nggak tinggal sama ayah kan. Tapi lama-lama tuh dengan kehadiran anak aku, kita tuh ngerasa hangat banget. Kalau misalnya Iya. kemarin kayak kita tuh sebenarnya pas awal setelah ayah berpulang, kita sempat ke psikolog kan. Terus karena perasaan sedihnya tuh luar biasa gitu. Gimana caranya kita tuh sedih tapi kita tuh nggak berlarut-larut dalam kesedihan tuh bagaimana. Nah salah satunya kita tuh lagi nggak boleh nih nonton-nonton video-video yang mengingatkan kita, kayak yang nge-trigger kita tuh jadi Sedih balik lagi. ke hole yang sedih banget itu. Tapi kita sempat sebelumnya ngelihat video-video, kita sempat buat vlog gitu, terus ngelihat ayah, kegiatan ayah di rumah sama cucu-cucu. Di situ kita ngerasa lega banget karena akhirnya kita tuh dari awal aku nikah sama kamu ya sampai ayah menutup mata, kita udah lakukan yang terbaik lah Iya. sebagai anak, insya Allah. Insya Dan Allah. aku yakin ayah juga ngerasain kayak gitu, terutama Rama. Buat Rama sendiri udah didatengin sama ayah boleh sih di mimpi atau mungkin adik-adik Sampai sekarang sih belum. Ya, belum. Cuman itu yang tadi cucunya ayah, Rafa anakku paling gede, itu yang didatengin langsung sama ayah. Hari pertama. Hari pertama langsung bilang, aku mimpi ketemu Opare lagi main sama Radif. Di mimpi ada bintang Iya, jatuh. ada bintang jatuh. Di kasurnya ternyata opanya. Iya. Terus opanya udah sehat kondisinya Iya. ya toh. Udah sehat, terus Main begitu sama Radif. ngelihat opanya sehat, adiknya kan dia berdua bersaudara nih, kakak adik Rafa dan Radif. Adiknya loncatin opa. Terus opa bilang, aduh sakit, Iya. sakit adek, kata opa. Terus si abangnya katanya Narik Radif. Radif sampai jatuh. Terus opanya bilang nggak boleh kayak gitu abang gitu. Pas dia bilang, pas ketika dia mau balas opanya ngomong, ternyata dia udah bangun. Tapi aku tuh langsung, jadi Rafa itu mimpi malam dia mimpi, siangnya itu kita bawa untuk ngelihat ayah kan. Nah Rafa itu pas ngelihat ayah dia tuh nangis kejer banget. Terus dia nangis sambil bilang bahwa dia tuh masih mau main sama opa. Masih mau main sama opa, masih pengen jalan-jalan sama opa. Nah malamnya itu dia dimimpiin Iya. gitu. Jadi kayaknya opanya denger ya. Iya. Karena Rafa tuh bonding yang luar biasa tuh Rafa. Karena dari lahir kan ayah, ibu, orang tua aku kan punya free ticket lah ke rumah. Jadi bisa kapanpun datang gitu. Jadi ayah tuh datang terus. Dari kalau aku suka kerja di luar ya gak apa-apa. Yang penting ayah datang. Nah tidur siang bareng Rafa, makan bareng Rafa. Jadi memang yang anak yang pertamaku ini bondingnya luar biasa banget sama opa. Sama opa Ray. Jadi pas ngelihat opa di rumah duka kemarin, dia pecah banget, sedih, nangisnya dan sempat bilang gitu. Dia bilang nggak mau, pokoknya opa bangun dulu, harus main dulu sama aku. Malamnya dia dimimpiin kayak gitu. Karena ada nggak sih peninggalan dari Om Ray yang masih dilihat terus gitu sampai sekarang? Mungkin ada foto atau Paling sering sih foto waktu itu aku, Kak Giska, ibu sama ayah sama Surya waktu itu sebelum Raya lahir. Itu yang paling aku ingat, foto berlima. karena ayah itu kan ninggalin legacy yang banyak banget ya, dan pastinya juga berarti buat banyak orang. Untuk teater 7, salah satu legacy dari ayah itu, apakah Kak Ray juga akan terlibat nanti bersama adik-adik untuk nerusin? Untuk teater 7 itu memang legacy yang luar biasa ya, disupport pertamanya dari Surya dan ayah. Dan itu apapun yang kedepannya untuk teater 7 kita pasti akan support. Dan Surya juga, kita sempat ngobrol sama Surya, kita akan sama-sama support, dan semoga aja legacy ini bisa sangat bermanfaat, terutama untuk anak-anak tuli. Dan jadi amal jariah. Ya betul, dan jadi amal jariah buat ayah. kedepannya dan buat ayah. Untuk barang-barang peninggalan ayah itu apakah nanti juga akan
Itu kita sekarang sudah sempat waktu kemarin Surya pulang, kita sudah kita kumpul-kumpulin foto-foto, barang-barang koleksinya ayah itu kita simpenin. Nanti kita akan ada diskusi internal dengan keluarga terkait itu, mau dikemanakan, apakah mau disumbangkan kah, atau kita bikin museum atau bagaimana, itu nanti kita akan omongkan gitu. Karena Mas sendiri itu kan sebagai anak tertua ya, dan juga punya anak yang seperti tadi dibilang bondingnya itu kuat banget Iya. sama Iya. ayah. Itu Kak Ray untuk menjaga environment di rumah itu gimana Kak? Supaya Supaya lebih tenang gitu, padahal Kak Ray sendiri, Kak Rama sendiri kan juga punya duka gitu, mikirin adik-adik, mikirin anak juga. Selama ini sih di rumah setelah ayah berpulang pasti ke anak-anak aku selalu bilang yang baik-baik soal opa, kenangan mereka, video-video. Terus kita bilang gimana biar opa Ray happy di sana, kita harus doain, kita harus kasih Al-Fatihah biar kita jadi hadiah buat opa, selalu gitu. Dan kalau misalkan lagi sedih, lagi berduka, biasanya aku sendiri nggak mau dilihat orang-orang, karena memang kekasian kalau anak-anak ngeliat juga, nanti kan pasti timbul pertanyaan kenapa sedih, kan namanya anak-anak belum mengerti gitu kan ya. Jadi pasti aku cerita aja ke Merdi, atau kadang-kadang aku sendiri kalau Merdi lagi capek kerja, kasihan nggak bisa aku kasihan ngeliatnya nggak bisa ngobrol, lagi aku nggak bisa ganggu, aku pasti aku sendiri, aku sedih sendiri. Tapi setelah itu aku pasti, kalau Merdi udah selesai kerja, udah tenang, aku pasti cerita ke Merdi gimana tadi aku sedih, aku tadi ngerasa kayak gini, karena selalu kalau misalkan ada apa-apa kita harus saling cerita, kita pasti selalu cerita. Cuman kalau ke anak-anak itu yang aku jaga karena masih kecil kan anak-anak gitu sih.